Hey guys, so I think I'm going to make another episode of podcast again. In this podcast, it will be mixed language between English and Bahasa, but mainly it is for Indonesian audience or maybe foreigners in Indonesia that want to learn Bahasa. You are welcome here. So the topic I want to talk right now is actually about how we as a human face disappointment. Um, I think along our lives. So I'm going to switch to Bahasa. Mungkin beberapa dari teman-teman juga udah familiar ya sama yang namanya kekecewaan gitu atau disappointment, rasa kecewa, rasa kayak saking kecewanya tuh udah nggak mau berharap lagi gitu, udah nggak mau percaya lagi, udah susah lah hati ini kalau misalkan udah kecewa, nggak mau terlalu apa ya, nggak mau terlalu berharap, nggak mau terlalu kayak percaya lagi. Mungkin kesannya kayak ngulang-ngulang kalimat doang, tapi percayalah ketika teman-teman mungkin bener-bener ngerasain kayak rasa kecewa itu rasanya tuh bener-bener kayak nggak enak banget gitu. Aku sendiri beberapa kali udah mengalami rasa kecewa, begitu juga dengan teman-teman pasti udah pernah atau mungkin sering kali juga ngalamin rasa kecewa, baik itu karena masalah apa ya yang berkaitan dengan diri sendiri, kayak kecewa sama diri sendiri, mungkin kecewa karena diri kita sendiri tuh belum sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, kita belum bisa mencapai tujuan kita, atau kecewa sama pencapaian kita sendiri, kecewa sama hasil kita sendiri, atau mungkin kecewa dengan orang lain gitu, kecewa karena perlakuan orang lain ke kita, kecewa akan apa yang diberikan orang lain ke kita, um, atau kecewa atas apa yang orang lain pernah katakan gitu ya kepada kita. Dan menurut aku sebenarnya baik itu kecewa ke diri sendiri ataupun kecewa ke orang lain itu kayak sama-sama nggak enak gitu, very very uncomfortable, rasanya nggak nyaman karena mungkin ketika kecewa dengan orang lain kita bisa antara kita brush it off gitu, kita kayak nggak terlalu memperlakukan itu, mesti kita nggak terlalu mempermasalahkan terlebih jauh, kayak we're not talking about it further karena takut akan menambah problem atau menambah masalah, atau mungkin kita malah kayak jadi konfrontasi ke mereka gitu, kalau aku kecewa banget sama kamu, tapi kayaknya jarang ya kalau misalkan itu kecewanya didasari karena orang lain. Biasanya itu kita kalau mungkin ke orang-orang yang nggak enakan ya, kayak contohnya kayak aku gitu, maksudnya kalau udah kecewa sama orang lain itu kadang-kadang aku nggak mengonfrontasi ke mereka gitu, mungkin antara aku pendam sendiri kayak aku biarin aja gitu, atau aku kayak cerita ke orang lain gitu untuk menceritakan kalau aku kecewa sama perlakuan seseorang ke aku. Jadi jarang sih aku benar-benar mengonfrontasi kekecewaan itu langsung ke orangnya gitu, karena khawatirnya itu akan jadi apa ya, itu akan jadi rasa sakit hati juga kan ke orangnya gitu. Kecuali kalau itu memang orang yang benar-benar aku percaya dan aku tahu dia nggak bakal terlalu sakit hati gitu, mungkin aku baru ya udah nggak apa-apa, aku akan mencoba untuk apa ya, menyampaikan kekecewaanku. Tapi kalau misalkan itu orang yang aku tahu dia bakal sakit hati kalau aku bilang kekecewaanku itu, ya aku akan kayak menahan juga gitu untuk nggak mengonfrontasi kekecewaan itu. Nah, kenapa sih aku bilang soal kecewaan dan sebagainya ini, karena guys, aku tuh apa ya, merasa kayak kekecewaan itu menghambat banyak hal gitu. Kadang-kadang itu juga bisa menjadi faktor pendorong sih kalau misalkan itu tuh kayak sesuatu yang kekecewaan yang dari diri kita, misalnya disappointment toward ourselves. Misalkan nih, contoh nyata, misalkan aku kecewa nih sama hasil ujianku gitu, aku kecewa nih sama hasil nilai uh, ya nilai ujian atau nilai IPK. Jadi makanya dari rasa kecewa aku terhadap pencapaianku sendiri itu, maka aku akan belajar dengan lebih giat lagi. Atau aku kecewa nih, kok aku berperilaku seperti ini gitu. Maka dari itu aku akan berusaha untuk nggak berperilaku seperti itu lagi. Jadi kekecewaan kadang-kadang bisa menjadi faktor pendorong juga sih. Kayak, aduh kecewa nih gue sama hasilnya, berarti gue harus lebih baik lagi nih. Atau kadang-kadang kekecewaan itu malah bikin kita jadi kayak nggak semangat gitu. Malah, duh kecewa nih, malah ngedown dulu, sedih dulu, nggak semangat dan sebagainya. Aku rasa kalau kekecewaannya dari diri sendiri itu kadang-kadang tuh masih kayak manageable gitu loh somehow. Kayak ya udah, lu kecewa sama diri lu sendiri gitu. Satu-satunya yang bisa merubah adalah ya kekuasaan Allah pastinya, tapi juga kayak dirimu sendiri, cuma kamu doang yang bisa merubah hal itu gitu, sesuatu itu atau peristiwa itu. Sedangkan kadang-kadang yang sulit banget untuk dikendalikan, I find it really, really hard to control, adalah when you feeling disappointed toward others. Kayak ada orang yang ngelakuin sesuatu yang bikin kamu ngerasa very very disappointed, itu menurut aku yang ya Allah itu kayak susah banget gitu. Karena ini ya bisa soal percintaan, bisa soal apapun ya, apapun yang orang lain lakuin ke kamu yang bikin kamu kecewa. Kadang-kadang itu bukannya bikin kamu semangat. Kayak misalkan kalau misalkan kamu kecewa sama dirimu sendiri, if you feel disappointed towards yourself, kamu pasti akan ngerasa ada kalanya kamu akan merasa malah termotivasi gitu untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika disappointmentmu itu ke orang lain, kadang-kadang gimana gitu? Apakah kita mau mengubah orang lain gitu kan? Kadang-kadang nggak juga gitu. For example, in terms of romantic relationship itu ya, ketika misalkan nih kamu dikecewakan sama pasanganmu, misalkan pasanganmu bilang dia tiba-tiba kayak gak ada perasaan lagi sama kamu, atau udah lost feeling, atau malah cheating, selingkuh segala macam, pasti kamu kecewa kan? Atau kayak kalau misalkan kamu diperlakukan gak baik, misalkan ada yang pernah dibully, atau ada yang pernah kayak diejek, disindir, ada yang pernah dijauhi, dikucilkan. Nah, itu tuh yang susah gitu. Perasaan kecewa yang ditimbulkan oleh peristiwa yang seperti itu gitu ya, peristiwa yang disebabkan oleh orang lain, itu menurutku yang paling susah untuk dirasakan dan paling susah untuk dikendalikan gitu. Karena ya udah, kamu kecewa sama mereka dan gimana, kayak meskipun even if you're saying that kamu maafin mereka gitu ya, tapi kayak itu tetap aja susah untuk dirasakan gitu, karena kadang-kadang memaafkan itu berbeda dengan kamu benar-benar menerima perbuatannya dan mengizinkan perbuatan itu untuk dilakukan sekali lagi gitu, paham gak sih? Jadi kayak ya, you accepted their apology, but that doesn't validate their actions gitu loh, kayak but that doesn't make their actions itu benar gitu loh, paham gak? Jadi kayak
yeah, you accept their apologies, and maybe you also someday maybe you'll forget about their mistakes, but you know that if they do that again, itu mungkin jadi hal yang kayak kamu mungkin akan berpikir 1000 kali untuk memaafkan lagi gitu. Tapi menurut aku ini juga jadi kayak bumerang untuk diri sendiri, karena kalau kita lihat dari kayak ajaran agama juga gitu ya, dari agama Islam, emang gitu memaafkan tuh sulit gitu. Tapi menurut aku memaafkan itu kayak gampang-gampang susah gitu. Karena gini, kadang-kadang ada beberapa perbuatan yang memang sulit untuk dimaafkan. Tapi in general maafin orang itu sebenarnya kalau kamu benar-benar mau ya udah kamu tinggal maafin aja. Tapi yang lebih susah dari hanya memaafkan itu adalah kamu ikhlas gitu loh. Tapi ya balik lagi, ikhlas itu bukan berarti kayak kamu tuh mengizinkan mereka untuk berbuat hal yang sama lagi gitu loh. Jadi kayak mungkin ikhlas yang dimaksud di sini kamu ikhlas, oh iya mereka pernah melakukan perbuatan seperti itu di masa lalu, ayo kita sama-sama memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Harus itu kayak gitu gitu. Bukan berarti bukan berarti kayak menerima accepting dan terus oh ya udah berarti kamu boleh melakukan hal itu di masa depan, enggak seperti itu juga gitu. Nah, kalau misalkan kita reflecting back to kayak hubungan hamba manusia sama Allah, wah kita udah berapa kali banyak bikin Allah kecewa gitu. Kalau misalkan Allah sadar, misalnya gimana ya ngomongnya, kayak misalnya kalau misalkan ya ini nggak boleh mengibaratkan ya, tapi kayak udah berapa kali sih kita bikin Allah kecewa kalau misalkan kita ibaratkan kayak kita tuh hubungan sesama manusia gitu, saling mengecewakan, saling menyakiti, saling apalah, mencaci maki, saling gibah dan segala macam. Udah berapa banyak kali Allah kecewa sama perbuatan kita sebagai manusia kalau itu tuh kita ibaratkan kayak hubungan sesama manusia gitu loh. Jadi di sini aku belajar untuk kayak Hana, seberapapun kamu dikecewakan sama orang, ingatlah bahwa Allah itu mungkin jauh lebih kecewa sama kamu gitu loh. Kalau lihat kamu udah berkali-kali ngelakuin dosa, kamu berkali-kali ngelakuin kesalahan, yang suka gibah lah, yang masih ada perilaku kamu yang benar-benar nggak baik lah, masih kadang-kadang mungkin ibadahnya juga jauh dari sempurna. Berapa kali Allah kecewa sama kamu kalau misalkan kamu mau ibaratkan kayak hubungan kamu sama manusia, kamu dikecewakan dikit aja kamu udah sesakit hati itu, kamu ingat-ingat terus, kamu bener-bener kamu ingat-ingat terus kayak kamu jadiin patokan, pokoknya kalau gue dikecewain gue nggak mau maafin, gue nggak mau ikhlasin. Padahal kalau kamu ibaratkan itu kayak ke hubungan sama Allah, Allah itu bisa udah berkali-kali kecewa sama kamu, tapi tetap aja Allah baik banget, Allah penyayang, Allah maha pemurah, Allah maha pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah bener-bener kayak ngasih kamu kesempatan berkali-kali untuk bertobat gitu loh. Nah kayak coba ibaratkan kayak hubungan kamu dengan sama manusia, mungkin aja Allah udah berkali-kali banget kecewa sama kamu gitu loh, tapi Allah enggak kan, Allah tetap memberikan kesempatan bagi kamu untuk bener-bener kayak bertobat gitu, meskipun kamu berkali-kali mengulangi kesalahan yang sama, bahkan terkadang lebih besar, lebih parah mungkin dosa-dosa yang kamu lakukan, tapi Allah tetap membuka pintu rahmatnya, Allah tetap membuka pintu taubatnya asalkan kamu mau. Jadi dari situlah aku belajar gitu, oh berarti kita tuh nggak boleh gitu terlalu mengungkit-ungkit kesalahan, nggak boleh terlalu mengungkit-ungkit kayak apa yang orang lain perbuat ke kita, karena pada dasarnya kita tuh manusia gitu loh, kita tuh banyak salahnya, kita mungkin sering dolim sama diri sendiri, sering dolim sama orang lain, dan asalkan kita masih berusaha untuk memperbaiki diri, dan meskipun kita terkadang juga terjebak dalam kesalahan yang sama, tapi asal kita sadar aja kalau hal itu tuh salah dan kita masih ada kemauan untuk memperbaiki diri meskipun itu kecil banget, itu tuh nggak apa-apa gitu. Misalnya pertahankan kemauan itu untuk terus memperbaiki diri itu sih. Jadi kayak teman-teman yang dengerin ini juga mungkin kayak I just want to say gitu, if you're feeling very disappointed towards yourself, if you're feeling disappointed towards other people, then remember that if you want to make it like as in kayak menyamakan gitu loh your relationship with Allah, with your relationship with other people, maybe Allah is very very much a lot more disappointed towards you gitu, daripada instead of you being disappointed towards other people gitu loh. Mungkin kalau diibaratkan Allah tuh lebih kecewa dengan kamu daripada kamu kecewa dengan orang lain. Ya gimana enggak gitu, kamu berkali-kali berdosa, berkali-kali mengulangi kesalahan yang sama, tapi Allah tetap aja baik banget dan ngasih berbagai macam rezeki ke kamu, berbagai macam rahmat ke kamu. Sedangkan kamu dikecewakan sama orang lain dikit aja udah kamu ungkit-ungkit terus gitu, jadi penyakit hati gitu loh. Jadi ya itu sih guys, mungkin refleksi pada hari ini. Itu udah malam dan aku baru aja selesai ngerjain tugas, and I'm here talking to the recording. Ya sih, bakal aku share juga. Hopefully ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya teman-teman. Oke guys, gitu aja dulu. Dadah, assalamualaikum.